yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, para siswa kami sekalian, seperti dalam pembukaan tadi saya katakan, barangkali cerita atau perumpamaan tentang talenta ini sudah sangat sering dan akrab kita dengar. Begitu kita mendengar perumpamaan tentang talenta ini, banyak kita akan mengaitkan talenta itu dengan bakat atau kemampuan. Tetapi sesungguhnya kalau kita ikuti dalam teks kitab suci, talenta pertama yang dimaksudkan sebenarnya di sini
adalah perkara mati, perkara uang. Mungkin bagi kita asal kita dengar, intinya tadi ada seorang tuan, dia pergi ke luar negeri, dia panggil 3 orang hambanya, dia percayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Hamba yang menerima 5 beroleh laba 2 kali lipat menjadi 10. Hamba yang menerima 2 juga memperoleh untung 2 kali lipat menjadi 4. Tetapi yang 1 tetap talentanya menjadi 1. Sepertinya perumpamaan ini asal kita dengar, sepertinya ini hal yang lumrah, hal yang biasa. Padahal sebenarnya tidak, sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa saya katakan? Coba dengar sebentar apa yang dimaksudkan oleh kitab suci. Di dalam kitab suci, 1 talenta jumlahnya berapa? 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Dinar itu dulu mata uang di daerah Palestina sana di zaman Yesus hidup. Jadi 1 talenta itu 6.000 dinar. Berapa banyak ini nanti coba diperhatikan. 1 talenta 6.000 dinar. Padahal 1 dinar itu adalah upah seorang pekerja dalam 1 hari. Maka 1 talenta itu adalah uang yang didapatkan dari 6.000 hari kerja. Maka kalau kita mau kaitkan dengan sekarang, coba kita bayangkan kalau ada orang bekerja sekarang, katakanlah upahnya sekarang 100.000 per hari. Mungkin itu sudah upah yang minimal, mungkin sudah lebih dari itu upah seseorang sekarang. Maka kalau tadi 1 dinar atau 1 talenta itu upah untuk 6.000 hari, maka orang hamba yang menerima 1 talenta itu, bayangkan 6.000 hari kerja dalam 1 tahun 365 hari. Maka 6.000 dibagi 365 hari, maka yang 1 talenta itu sebenarnya itu upah untuk 16,5 tahun. Itu luar biasa. Maka kalau kita kalikan tadi, coba kalau itu 100.000 upah sekarang dalam 1 hari, padahal dikali 6.000, maka uang yang diberikan hamba kepada tuan, kepada hamba pertama itu yang menerima 1 talenta itu adalah sekitar 600 juta. Uang yang sangat besar itu, 600 juta. Maka yang 2 talenta kalikan saja kali 2. 1 talenta itu berarti untuk 12.000 dinar. Itu untuk 12.000 hari kerja. Maka 100.000 kali 12.000 itu 1,2 miliar rupiah. Lalu untuk hamba yang menerima 5 talenta itu berarti 6.000 dikali dengan 5, 30.000 dinar. Maka untuk 30.000 hari kerja, maka 100.000 kali 30.000 ini 3 triliun rupiah. Kalau tadi 1 talenta untuk 16,5 tahun, maka 2 talenta itu untuk 33 tahun. Dan untuk yang 5 talenta itu untuk 85 tahun. Dan pinobel. Maka lihat, uang yang diberikan oleh Tuhan kepada hambanya itu sudah uang dengan jumlah yang sangat besar. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita dengar mengenai perumpamaan ini, biasanya dalam pikiran kita itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa. Biasa nih, 5 gawe 10, 2 gawe 4. Nah sadai tetap sada, biasa matongi, tidak kina atas sada duilean, ngamala sih badal gauli. Anggona 2 gawe 4, tohomai, ay 2 dilean.
apalagi na 5, 3 bisa 10 ninarwah. Maka sepertinya ini hal yang lumrah. Padahal kalau ikuti tadi dalam teks kitab suci, apapun ceritanya sebenarnya, ketiga hamba itu tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan talenta yang diberikan. Coba bayangkan tadi, kalau kepada hamba yang pertama yang diberikan 1 talenta, yang 600 juta saja, saya kira tanpa bekerja pun dia lagi hanya dimasukkan uang itu ke bank sekarang, mungkin sudah akan dapat bunga tanpa bekerja. Apalagi yang 2 dengan 5, yang 1 2,M dan 3 triliun rupiah. Kalau nongkang-nongkang kaki namanya suka tukang jahit. Kalau Pak nama goyang-goyang, hepeng rogan bulan. Saya kira, maka tidak ada alasan bagi para hamba itu untuk tidak mengembangkan apa yang diberikan oleh tuannya. Baik Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan sekilas mengenai talenta yang dimaksudkan sebenarnya dalam kitab suci, bahwa talenta itu berkaitan dengan materi atau harta atau uang. Memang untuk kita sekarang, talenta itu akan selalu dikaitkan dengan bakat, kemampuan. Baiklah, mari kita kaitkan ini dengan bakat, kemampuan. Saya kira kita paham bahwa Tuhan itu juga memberikan kepada setiap kita bakat, kemampuan, kesanggupan dalam diri kita. Pertanyaannya juga hal yang sama disampaikan kepada kita. Berapa banyak bakat, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau bisa juga kita lipat gandakan. Tetapi sebentar juga dulu saya mencoba membuka hati pikiran kita. Selama ini juga asal kita mendengar mengenai bakat dan talenta atau uang ini tadi, seperti yang saya katakan di awal, sepertinya ini hal yang lumrah. Na 5 wajar dari 10, na 2 wajar dari 4, na sadai wajar tetap saja, alana holas saja, malas melipat gandakan. Tapi mari kita berpikir dulu sebentar. Bagaimana kalau ketika Tuhan itu memberikan talenta kepada tadi para hambanya, justru terjadi hal yang merugi. Contohnya begini. Dalam teks tadi kita dengar, yang menerima 5 talenta berkembang menjadi 2 kali lipat, menjadi 10, 2 menjadi 4. Mari coba bayangkan seandainya, bagaimana kalau hamba yang menerima 5 talenta itu justru merugi. Lama-kelamaan, coba bayangkan kalau hamba yang menerima 5 dan 2 juga berlaku, bertingkah seperti hamba yang menerima 1 talenta itu. Mereka juga tidak mau mengembangkan talenta yang diberikan. Bahkan katakanlah talenta yang diberikan itu jumlahnya semakin turun. Dari 5 justru menjadi 4, menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1. Yang menerima 2 juga turun menjadi 1. Maka katakan ketiga hamba itu sekarang situasinya sama. Mereka memiliki 1 talenta masing-masing. Mungkin kita tidak pernah berpikir itu. Tetapi paling tidak, apa yang terjadi dalam kedua hamba tadi yang menerima 5 dan menerima 4, sampai akhirnya 1 talenta masing-masing. Kalau memang diantara mereka tidak berbuat apa-apa, maka saya kira keadaannya akan sama dengan yang menerima 1 talenta ini. Tapi mari kita coba berpikir, kalau tadi 5 menjadi 10, langsung melompat 2 kali lipat. Saya kira bukan begitu prosesnya. Pasti akan bergerak secara perlahan-lahan.
Dari 5 talenta bagaimana dia menjadi 10? Saya kira bukan langsung asal jadi 5 jadi 10. 5 mungkin akan pertama menjadi 6, dari 6 berkembang menjadi 7, 8, 9 dan akhirnya menjadi 10. Yang dari 2, 3 dulu baru kemudian yang 4. Tapi yang 1 itu digali lubang di dalam tanah, dimasukkan dan tetaplah menjadi 1. Maka Bapak Ibu siswa sekalian, di awal saya katakan mari bergerak perlahan, kalau tidak bisa bergerak cepat. Saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sangat sering mengalami apa yang terjadi dengan cerita ini, pemberian talenta ini kepada kita. Coba sebentar, kalau ada misalnya seorang pemuda budi-budi tertarik melihat seorang anak gadis, jatuh cinta dia, katakan begitu si laki-laki mengatakan cintanya kepada si wanita, katakan wanita itu mengatakan tidak untuk pertama kali. Tetapi ingat, walaupun dikatakan tidak pertama kali, tapi bisa saja dalam istilah orang Jawa disebutkan laki-laki itu keu-keu namanya.